Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 91. Di saat kepulan asap ledakan dari benturan, energi menghilang, Wu Chen berpaling dengan wajah gusar. Pemuda itu menatap jauh ke arah utara, merasakan aura tipis keberadaan Ying Kong sudah berpindah beberapa kilometer jauhnya. Tangannya terkepal dengan perasaan jengkel, dua sayapnya langsung terkepak. Terbang mengejar Ying Kong yang kabur dengan teknik teleportasi jarak pendek. Setelah terbang cukup jauh, Wu Chen berhenti. Ia tidak lagi merasakan hawa keberadaan lawannya. Ying Kong sepertinya sudah menyembunyikan aura dan hawa keberadaannya. Berpikir hanya membuang-buang waktu, ia terpaksa kembali ke tempat semula. Sial, tidak ada yang tersisa dari tubuh Master Sekte Pedang Dewa. Bahkan artefak penyimpanannya juga lenyap. Wu Chen dengan wajah penyesalan mengutuk kesialannya kali ini. Seseorang yang berdiri di puncak, pastilah memiliki banyak harta dan sumber daya di dalam artefak penyimpanan. Dia langsung bergegas pergi ke arah tempat di mana Mulian bertarung melawan Toluo Seheng. Saat sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kudunya merinding. Tubuh Toluo tampak tergeletak di tanah dengan mata terbelalak. Di saat yang sama, putri keduamu tengah mencengkram leher jiwa pria tua itu. Ya, entah bagaimana, Mulian menarik jiwa Toluo keluar dari tubuhnya. Wu Chen menelan ludah saat melihat tindakan kekasihnya itu. Apa aku akan berakhir seperti itu jika adik Lian mengetahui apa yang telah kulakukan bersama Wei Er? Batin Wu Chen merasa ngeri. Dengan satu hentakan dari cengkraman tangan Mulian, tubuh kasar Toluo menjerit keras sebelum jiwanya lenyap menjadi butiran-butiran halus yang lenyap terbawa angin malam. Kakak Ying Chen, bagaimana dengan dua orang itu? Mulian dengan ekspresi bahagia langsung menghampiri Wu Chen. Dia ingin langsung memeluknya setelah sekian lama tidak bertemu. Mulian tersenyum saat melihat wajah penyesalan dari lelaki yang dia sukai. Mengira ekspresinya itu karena musuh berhasil melarikan diri. Wu Chen menarik napas pendek, sebaiknya dia ku beritahu, batinnya dengan memaksa tersenyum. Saat hendak menceritakan apa yang sudah terjadi di dalam kristal dunia, Wu Chen menyadari sesuatu yang ada di dada Toluo yang terbuka. Terlihat karena pakaiannya sudah rusak. Alisnya mengernyit saat melihat satu simbol kecil di dadanya. Tujuan awalnya langsung terlupakan. Simbol yang sama pernah dia lihat di dada Wei Er saat mereka sedang bercengkrama dalam kenikmatan dunia. Wu Chen langsung berjongkok dan memperhatikan simbol lingkaran sihir itu. Di tengahnya tertulis dua kalimat, "Budak Long Feng," gumam Wu Chen saat membacanya. Mulian juga melakukan hal yang sama, ia tersentak saat membaca tulisan di dalam simbol. Nama itu pernah disebutkan oleh Da Yuan. Sebelumnya, pria yang sama yang menjadikan Da Yuan dan Wei Er sebagai budak. Mungkinkah dia berasal dari benua timur? Ucap Wu Chen bertanya-tanya. Mungkin hanya kebetulan mereka memiliki nama yang sama, ucap Mulian terdengar tidak meyakinkan. Lagi pula untuk menjadikan Toluo budak di dunia mereka tidaklah mudah. Orang itu haruslah lebih kuat untuk bisa melakukannya. Saat masih hidup Toluo adalah salah satu yang terkuat. Tidak mungkin ada yang mampu menindasnya. Berbagai pikiran berkecamuk di benak mereka berdua. Menanyakan tentang itu pada Da Yuan, namun monster naga itu juga tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kita lihat isi di dalam artefak penyimpanannya, ucap Wu Chen melepas cincin dari jasad Toluo. Dia tersenyum masam, lalu menyerahkannya pada Mulian. Cincin ini dilindungi oleh segel larangan, hanya dia yang bisa membukanya. Mulian langsung meraih benda yang disodorkan oleh Wu Chen. Nanti saja kita lihat, akan butuh waktu untuk membukanya. Mulian langsung memeluk lengan Wu Chen dengan wajah merona merah. Terakhir kali aku melihat kakak Ying, maksudku kakak Chen. Sayapmu terlihat jauh lebih besar. Sebenarnya apa yang kakak lakukan membuat perubahan seperti ini? Wu Chen yang awalnya ingin mengaku, langsung gelagapan, tidak tahu harus bagaimana mengakuinya. Perang belum berakhir, sebaiknya nanti saja kita bahas yang lain. Yang penting saat ini aku sudah ada di sini, ucap Wu Chen sedikit tergagap. Melihat sikapnya itu, Mulian menatapnya dengan curiga, lalu kemudian tertawa pelan saat melihat Wu Chen salah tingkah. Aku hanya bercanda, ucapnya seraya merobek dimensi ruang di dekatnya. Wu Chen juga melakukan hal yang sama, namun saat celah ruang teleportasi milik Mulian akan
Tertutup. Suara gadis itu membuat nyali Wu Chen menciut. Awas saja jika kakak Chen macam-macam. Saat ku tinggalkan bersama Nona Wei. Jantung Wu Chen seolah berhenti berdetak saat mendengarnya. Ia tertegun sesaat sebelum masuk ke dalam celah dimensi. Meski Wei Er masih setengah manusia, ia tetap saja wanita yang sangat cantik. Kecantikannya bisa membuat para gadis merasa iri. Bagaimana dia bisa menduganya? Batin Wu Chen merasa bersalah. Sementara itu di medan perang, pasukan dari benua tengah tampak mundur dengan kocar-kacir, orang-orang kuat di pihak mereka yang masih setia. Pada Yingkong sudah banyak dikalahkan. Beberapa di antara mereka berhasil ditangkap, mereka juga sudah mendapat perintah mundur dari Yingkong. Jangan dikejar, biarkan mereka kembali. Saat mendengar perintah dari Jenderal Chang San, semua pasukan yang setia pada kekaisaran yang sah berhenti. Kecuali Wu Ren, ia masih terus mengejar seseorang dengan wajah dendam. Berhenti Baidong, kita selesaikan semua di sini pengkhianat. Akan kulenyapkan aib bagi keluargaku. Wu Baidong menoleh, wajahnya yang pucat karena sudah terluka, terlihat semakin pucat karena ketakutan. Ia tidak menyangka dalam pengasingan, Wu Ren masih bisa mendapat sumber daya untuk meningkatkan kekuatan. Ia sudah tidak memiliki ki untuk terbang, maupun membuat celah teleportasi untuk melarikan diri. Tubuhnya juga sudah penuh oleh luka-luka. Merasa sia-sia saja melarikan diri, ia akhirnya berhenti dan berhadapan dengan pengejarnya. Wu Ren, aku melakukannya untuk kebaikan keluarga. Agar kita tidak lagi menjadi keluarga pelayan, ucapnya dengan napas tersengal-sengal. Ikutlah denganku menghadap kaisar. Ia sudah menjamin kalian bisa menjadi prajurit untuk kekaisaran jika bersumpah setia padanya. Puih, aku tidak sudi masuk dalam kubangan lumpur yang kalian ciptakan. Apa kau lupa kalau kau sudah membunuh saudaramu sendiri? Ayahku, Wu Hao. Kilatan dendam terlihat jelas di mata Wu Ren, kata-kata keponakannya itu tidak mampu dibalas olehnya. Karena semua yang dikatakan oleh Wu Ren merupakan kebenaran. Dia jugalah yang meracuni Wu Ning dan suaminya saat mereka melarikan Pangeran Ying Chen, karena saat itu mereka berdua belum mengetahui jika Baidong telah bersekongkol dengan Ying Kong untuk menduduki tahta kaisar. Mereka dengan senang hati menyambut kehadirannya saat Baidong muncul, tidak menyangka ia akan menikam mereka dari belakang. Rasa sakit yang ia tinggalkan tidak sesakit pengkhianatannya yang dia lakukan. Bahkan Wu Ning enggan menceritakan siapa pelaku yang membuat meridiannya rusak pada Wu Chen. Dikhianati oleh saudara sendiri, terlalu menyakitkan untuk diingat oleh Nenek Ning. Baidong masih berusaha membujuk Wu Ren yang sudah dilanda api dendam. Ia terus mengoceh untuk meminta pengampunan dari ponakannya itu. Dia yang sudah tidak berdaya hanya bisa bertahan sebisanya saat Wu Ren menyerang. Namun pertahanannya tidak bertahan lama, satu tusukan dari tombak Wu Ren berhasil menembus tubuhnya. Melihat tatapan penyesalan dari Baidong tidak membuat Wu Ren bersimpati. Ia mengganti senjatanya dengan golok besar dan berdiri menatap Baidong yang jatuh berlutut. Air mata penyesalan jatuh di pelupuk mata Baidong, tidak menyangka pencapaian besarnya tidak bertahan lama. Kami bukan lagi keluarga pelayan, Pangeran Ying Chen sudah menobatkan keluarga Wu sebagai ksatria penjaga kekaisaran. Dengan satu ayunan cepat, leher Wu Baidong menggelinding ke tanah dengan mata terbelalak. Wu Ren mengangkat kepala itu dengan menggenggamnya. Ia membawa kepala yang masih meneteskan darah ke tanah yang diselimuti oleh salju. Dia kembali mendatangi keluarga Wu yang sudah berkumpul kembali. Lalu mengangkat kepala Baidong, dengan ini aib keluarga kita sudah ku bersihkan. Seluruh Wu tampak puas saat melihat kepala di genggaman Wu Ren. Mereka menatapnya dengan jijik. Beberapa dari mereka bahkan meludah dan menyumpahinya. Wu Chen dan Mu Lian keluar dari celah ruang teleportasi. Melihat kedatangan mereka berdua, semua orang langsung berlutut. Kemenangan untuk Kaisar Ying Chen. Seseorang berseru dari keramaian. Ucapan pria itu diikuti oleh semua pasukan dari benua tengah. Keabadian untuk Kaisar Ying Chen. Mereka menyerukan kata-kata yang sama berulang kali. Lalu memberikan puji-pujian yang sama pada Mu Lian. Keabadian untuk putri keduamu. Cukup lama mereka berseru sebagai bentuk perayaan kemenangan. Peperangan tidak hanya menyisakan kebahagiaan, tapi juga kesedihan dan kepedihan. Banyak yang kehilangan saudara, anak, maupun pasangan mereka. Kaisar Mu menghela napas saat melihat mayat-mayat bergelimpangan. Meski putrinya sudah mencapai puncak abadi, mereka kehilangan banyak orang kuat dan juga generasi penerus yang berbakat. Keadaan kekaisarannya saat ini menjadi riskan dari serangan pihak lain.
Bab 92, mereka benar-benar memukul kita dengan telak, andai saja putriku masih seorang raja atau kaisar, kita pasti sudah jatuh ke dalam kubangan lumpur. Jenderal Meng, kirim lebih banyak orang untuk melihat situasi di kekaisaran lain. Jangan sampai ada pihak menyerang kita secara mendadak seperti sebelumnya. Jenderal Meng dan Yelu serta Master Su He yang berdiri di sampingnya setuju dengan titah kaisar. Meski perang baru berakhir, tidak menutup kemungkinan ada pihak luar yang memanfaatkan kesempatan. Meng Kai langsung mengikuti arahan dari Kaisar Muaang. Ia pergi untuk memberi perintah pada bawahannya untuk melakukan seperti yang dikatakan oleh Kaisar. Pasukan Ying yang bersorak untuk Wu Chen menatapnya dengan penuh hormat. Beberapa dari mereka terlihat berbisik-bisik. Ternyata calon Kaisar ternyata tidak seperti yang diberitakan. Selain sayap di punggungnya, ia terlihat seperti manusia normal lainnya. Ya, tapi mata biru dan rambut putih, ini baru pertama kali aku melihatnya, bisik orang yang berlutut di samping orang yang berbisik sebelumnya. Wu Chen merasa terharu saat orang-orang mengeluh-elukan namanya. Sebelumnya dia sangat cemas mereka akan menilai buruk dirinya. Karena menurut cerita Jenderal Chang San, Ying Kong dan antek-anteknya menyebarkan berita jika putra mahkota sudah berubah total menjadi monster iblis kera. Jauh di wilayah timur, tepatnya di benua timur yang tersegel. Seorang pria bertubuh tinggi kekar dengan pakaian yang terlihat sangat agung, tiba-tiba saja berdiri dari singgasananya. Ia langsung keluar dari ruangan, menatap jauh ke arah barat. Meski tidak ada apapun yang bisa dia lihat. Beberapa orang mengekor di belakang pria itu, salah satunya adalah wanita. Apa ada sesuatu yang terjadi Tuan Long Feng? Tanya Fang Fan yang selalu mengenakan topeng menutup wajahnya. Fang Fan menatap Long Feng dengan penuh minat. Melihat wajah Long Feng terlihat sedikit kusut, itu merupakan pemandangan yang sangat jarang. Terlihat, Long Feng diam cukup lama seraya memejamkan mata, semua orang di dekatnya hanya diam. Menunggu pria itu menjawab pertanyaan Fang Fan. Seseorang baru saja menggunakan teknik tempur yang cukup kuat. Bahkan mampu merobek langit, ucap Long Feng dengan suara datar dan berat, ekspresi wajahnya tampak sangat serius. Sepertinya ada dua orang kuat yang bertarung. Bukankah itu sudah biasa Tuan Long, balas Fang Fan yang merasa sikap Long Feng tampak tidak biasa hari ini. Baginya melihat pemandangan seperti itu bukanlah suatu keanehan. Sangat banyak petarung yang mampu melakukan seperti yang disebutkan oleh Long Feng. Lalu kenapa pria itu tampak sangat cemas, pikirnya. Memang biasa jika itu terjadi di benua timur, tapi kerusakan di langit bukan terjadi di sini, tapi jauh di dunia luar, di ujung paling barat dunia ini. Fang Fan dan 3 orang bersamanya tersentak, tidak mungkin Tuan. Benua lain sudah sejak lama tidak memiliki ahli ranah Raja Surgawi, apalagi ranah dewa. Semenjak benua kekacauan jatuh ke dunia bawah, mereka bahkan harus pergi ke sini untuk membuat pencapaian jauh lebih cepat. Kita beruntung, Paviliun Awan berhasil menemukan dan menghancurkan semua celah segel yang terbuka dari arah sana. Kalau tidak mereka akan terus berdatangan dan menjadi duri bagi kita nantinya. Seperti saat Yinglu bodoh yang merusak semua. Rencana kita dengan menyatukan mereka untuk membuat benua kekacauan tersegel. Fang Fan terdengar sangat membenci pria yang dia sebut. Nama Yinglu benar-benar sangat dibenci oleh mereka, bahkan hampir tabu untuk dikatakan. 1000 tahun, sudah 1000 tahun. Kita masih belum berhasil menghancurkan segel. Sekarang, semua harapan kita bergantung pada putrimu Wei-er. Ucap Fang Fan lagi dengan tinju terkepal. Dia kehilangan leluhurnya saat perang besar 1000 tahun yang lalu. Perang untuk mencegah benua kekacauan untuk menguasai 4 benua lain. Dan menjadikan mereka sebagai sumber energi untuk memindahkan benua mereka kembali ke alam atas. Saat benua kekacauan, atau benua timur disegel, banyak orang-orang kuat di kedua belah pihak menjadi korban. Leluhur Ying Chen dan kelompoknya berhasil mengalahkan lawan mereka, lalu mengorbankan diri untuk membuat benua timur tersegel sepenuhnya. Meski berada di dunia yang sama, saat ini benua kekacauan berada di dimensi yang berbeda. Yinglu memindahkan putranya ke benua tengah untuk menjaga token yang menjadi kunci untuk membuka segel. Di tempat itu, putra Yinglu berhasil menjadi penguasa, dan mewariskan token pada penerus lain sebelum ia kembali ke benua timur. Sementara itu, Long Feng masih memandang ke arah barat. Ia bergumam kecil, mungkinkah keturunan Yinglu, atau budak kecilku tengah bertarung dengan orang-orang kuat di sana? Tidak mungkin keturunan Yinglu, Tuan.
Saat aku menangkap Yingsu, teknik tempurnya memang cukup kuat untuk melawan ranah Raja Surgawi, tapi tidak sekuat itu untuk merobek langit. Berbagai pemikiran muncul di benak Long Feng, pemikiran tentang kembali ke alam atas merupakan impian mereka sejak lama. Saat mereka berhasil menemukan cara untuk bisa melakukannya, Yinglu yang merupakan penduduk asli, menjadi pionir untuk menyatukan orang dari 4 benua untuk melawan balik. Dari kejauhan seorang pria berpakaian hitam dengan rambut panjang datang dengan terburu-buru, wajahnya terlihat sangat kusut. Dia langsung berlutut memberi hormat saat sudah berada di depan Long Feng. Lalu menatap Fang Fan dengan ekspresi buruk. "Kenapa wajahmu terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan anak?" tanya Fang Fan ketus. Yang ditanya seperti tidak yakin untuk mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. "Itu Master, Monumen. Maksudku artefak yang menjadi pusat dari lingkaran portal dimensi telah hancur." Long Feng dan semua yang mendengar, telinga mereka bagai disambar petir. Fang Fan langsung menendang bawahannya itu. "Jangan mengada-ada. Apa kau yang melakukannya? Kau yang merusaknya." "Ampun Tuan, kami tidak tahu apa-apa. Aku dan yang lain bekerja seperti biasa. Memasukkan energi murni ke dalam artefak. Tapi, mendadak saja benda itu hancur berkeping-keping, bahkan sampai membuat Yilu yang berdiri paling dekat mati terkena efek ledakan." Fang Fan menggeram marah, ia menendang bawahannya sekali lagi, kali ini dengan menggunakan kekuatannya. Membuat pria itu terpelanting, pria muda itu sudah mencapai ranah langit. Namun, langsung mati seketika setelah menerima satu tendangan Fang Fan. Fang Fan langsung pergi ke tempat di mana portal dimensi berada. Feng Long dan 2 lainnya juga pergi untuk melihat apa yang terjadi. "Apa ada penyusup yang menghancurkannya?" bentak Fang Fan saat melihat artefak yang sebelumnya berdiri tengah-tengah lapangan berlantai batu. Lapangan itu terukir lingkaran dengan simbol-simbol mantra di dalamnya. Tangannya terkepal dan terlihat bergetar menahan kemarahan. Ia berbalik dan memberi hormat pada Long Feng seraya meminta maaf. "Apa kau sudah memiliki dugaan dengan apa yang sedang terjadi, Fang?" ucap Long Feng dengan tatapan tajam. "Aku belum mengetahuinya Tuan Long. Akan kuselidiki lebih dulu." Tapi, Feng Fan tampak sedikit ragu-ragu melanjutkan. "Aku tidak bodoh. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak boleh ada penundaan untuk mengirim orang ke sana. Kalau memang harus, kau sendiri harus ikut untuk merebut token itu," kata Long Feng dengan tegas. Fang Fan meneguk ludah. Ia merutuk dalam hati. Semua sudah dipersiapkan dengan cukup baik. Seharusnya dalam 1 bulan, mereka sudah bisa mengirim orang kembali ke benua tengah. Tapi, semua menjadi kacau atas kejadian yang baru saja terjadi. Kembali ke benua barat, Mulian bersama Wu Chen dan 3 lainnya baru saja berhasil membuka segel yang mengunci artefak penyimpanan milik Toluo Seheng. Mereka saat ini berada di dalam sekte bintang hitam. "Benda apa itu Putri?" tanya Yu Yang, masih berbalut kain untuk menahan luka di rusuknya. Yang lain juga menatap dengan penasaran. Saatmu, Lian mengeluarkan benda-benda dari artefak penyimpanan. Salah satu benda di depan mereka terlihat sangat asing. Mereka belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Alis Mulian mengerut, ia menatap dan berusaha menilai benda seukuran kepalan tangan dan berwarna putih seperti batu pualam itu. Ada corak-corak simbol mantra terukir di benda itu. "Aku tidak begitu mengerti, benda ini sepertinya bukan artefak yang berasal dari dunia kita. Simbol-simbol ini sepertinya aku pernah melihatnya," ucap Mulian memberi penilaian awal. Wu Chen terlihat sangat penasaran, melihat Mulian membolak-balik benda di tangannya. Ia maju lebih dekat dan tersenyum tipis saat meraih benda di tangan Mulian. "Apa kakak juga merasakan denyutan energi dari dalam benda itu?" tanya Mulian saat melihat Wu Chen seperti mengetahui sesuatu. Wu Chen mengangguk pelan, "Iya. Benda ini memiliki energi yang seperti berdenyut walau tidak terlalu kuat." Mendapat jawaban dari Wu Chen, Mulian langsung memejamkan mata. Ia berusaha mengingat semua ingatan yang masuk ke dalam benaknya saat berada di jurang hitam. Ingatan dari pemilik mata peri. Beberapa dari simbol-simbol ini berisi kata mantra untuk teknik teleportasi, tapi sepertinya sudah dimodifikasi sedemikian rupa, lanjut Mulian. Menerangkan apa yang sudah dia ketahui. Semua orang saling pandang, Chung Li berbicara seraya mengusap dagu. "Apa benar dugaanmu Chen, kalau bandot tua itu budak dari benua tengah? Sebaiknya kita kembali ke utara untuk menemui Nona Wei Er," ucap Chung Li lagi. Dari wajahnya,
ia tampak mulai tidak mempercayai wanita rubah itu. Bukan hanya dia, tetapi juga ketiga gadis lain yang ada di sana. Melihat sikap mereka, raut wajah Wu Chen menjadi sangat bertentangan. Ia ingin menolak pemikiran mereka, tetapi semua yang dikatakan oleh Da Yuan sebelumnya, serta keengganan Wei Er menjawab setiap pertanyaan yang dia lontarkan, termasuk tentang saudara yang ia bunuh seperti yang dikatakan oleh orang-orang di Jurang Hitam, membuat Wu Chen tidak mungkin tidak curiga pada wanita itu. Meski ia sudah membantu mereka jauh lebih kuat, bahkan melampaui orang-orang yang berkultivasi jauh sebelum mereka berkultivasi. Dia terlalu misterius, entah apa tujuan Wei Er. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang bisa menduganya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita hancurkan saja benda ini, ucap Wu Chen sembari menyerahkan benda misterius kembali ke tangan Mulian. Mulian tidak langsung mengiyakan, ia masih ingin tahu lebih jauh lagi. Tapi setelah menilai terlalu lama, ia tidak menemukan apapun untuk menjelaskan benda itu. Wu Chen menyentuh punggung tangan Mulian dan tersenyum untuk meyakinkannya. Sepertinya itu pilihan bijak yang bisa kita lakukan saat ini, ucap Mulian terdengar pasrah, lalu dengan melempar benda itu ke udara. Dan menyerangnya dengan serangan jarak jauh. Blar, sialan, Rutuk Chungli terkejut. Dia tidak menyangka benda itu hancur dengan daya ledak besar. Untuk saja Mulian sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian itu. Orang-orang berkerumun, datang saat mendengar suara ledakan keras. Apa yang terjadi? Tanya mereka dengan senjata sudah terhunus di tangan masing-masing. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.